Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei. Dan bertepatan hari ini jatuhnya dirayakan sebagai Hari Raya Pentakosta, yaitu peristiwa dicurahkannya Roh Kudus. Apa sih Hari Pentakosta itu? Hari Raya Pentakosta sebelumnya adalah sebuah hari raya besar bagi orang Yahudi yang diperingatkan setiap tahun, ya Hari Pentakosta. Dan bertepatan ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia menjanjikan kepada murid-muridnya, suruh mereka berkumpul, jangan meninggalkan Yerusalem, supaya mereka menerima karunia Roh Kudus dulu, baru mereka boleh pergi menginjil. Nah, ketika hari raya Pentakosta di Yahudi pada saat itu sedang dirayakan, berkumpullah banyak orang-orang Yahudi yang datang, yang tersebar dari luar-luar kota. Dan tepat di hari raya Pentakosta itulah murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Hari raya Pentakosta dirayakan 50 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan terjadi pencurahan Roh Kudus, ya, yang dahulunya adalah hari raya orang Yahudi kemudian diadopsi oleh orang Kristen menjadi hari raya Pentakosta sebagai hari memperingati Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya atas rasul-rasulnya. Ya, kita akan sama-sama belajar kenapa penting dalam hidup ini kita harus dipenuhi Roh Kudus. Di mesbah doa, ibadah-ibadah kita setiap malam, kita sama-sama sudah belajar apa sih perannya Roh Kudus, apa sih fungsinya Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam segala jalan kebenaran, kata Kristus. Jadi Roh Kudus itu penting sekali dalam hidup kita supaya dia memimpin kita dalam jalan kebenaran. Ya, lalu orang-orang bertanya, apa lagi peran Roh Kudus yang berikutnya? Alkitab berkata, Yesus berkata, kalau ia datang, maka ia akan menginsyafkan dunia ini. Yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, sebab banyak orang yang belum percaya kepada Kristus dan tidak tahu bagaimana caranya hidup di dalam Kristus. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita pemahaman. Nah, hal ini sudah kita pelajari dan saya percaya saudara yang mengikuti mesbah doa sudah sangat mengerti. Di sana kita sudah membahas bagaimana Roh Kudus bisa menghukum Ananias dan Safira mati karena mereka membohongi Roh Kudus. Ya, bagaimana Roh Kudus juga bisa mengalahkan penyihir, roh jahat. Ya, peranan Roh Kudus dalam kehidupan percaya itu sangat-sangat kita butuhkan. Karena itu saudara, biarlah di hari ini, hari Pentakosta, kita sama-sama mau rindu supaya Tuhan juga penuhi hidup kita. Nah, banyak orang yang bertanya, ya, orang yang seperti apa yang bisa dipenuhi Roh Kudus, ya? Apakah kita harus baca berapa pasal, ya? Apakah saya harus berdoa dan berpuasa? Ikutilah tuntunan hati saudara, ya. Apa yang saudara melakukan yang pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukanlah saudara. Ya, mau berpuasa silahkan, ya, tapi Roh Kudus dicurahkan yang pasti bagi orang yang mau hidup sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Kristus dan haus, ya. Lalu kita akan sama-sama belajar sekarang, ya, kenapa kita harus memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara? Ya, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena jangan hanya mengejar karunia, ya. Tetapi kita harus yang pertama mengejar buah dulu, ya. Ada buah roh. Ketika orang menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan berbuah lewat hidup kita. Mari kita baca bersama Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Tetapi buah roh ialah, perhatikan huruf roh R di depan adalah huruf besar, dan ini menggambarkan tentang Roh Kudus, Roh Allah, bukan R kecil tapi R besar. Ya, jadi ada buah roh dalam kehidupan orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah, jangan tertipu hanya dengan karunia orang mau pintar khotbah, pintar bernubuat, pintar ini. Kalau tidak ada buah roh, ya itu tanda tanya saudara. Karena karunia bisa ditipu, setan pun juga bisa membuat kesembuhan atau apapun. Tetapi buah roh ini yang tidak bisa ditiru oleh iblis, karena iblis dari sananya tidak mungkin melakukan kebenaran. Kenapa perlu kita memiliki Roh Kudus, ya? Nah, karena Roh Kudus itu berbuah dalam hidup orang percaya. Setan itu pasti tidak akan bisa meniru buah roh. Kalau karunia bisa ditiru oleh setan, tapi buah roh itu tidak bisa ditiru. Saya akan membahas dulu yang pertama, buah roh. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah, yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan. Kita akan bahas ayat demi ayat. Galatia 5 ayat 22 di sana dikatakan, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu berbuah dalam hidupnya. Yang pertama buahnya ialah apa? Kasih. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memiliki kasih dalam kehidupannya. Kalau saya bicara tentang kasih, jangan selalu dikonotasikan dengan uang. Ya, oh dia mengasihi, makanya dia suka kasih uang. Orang Kristen tuh ya, selalu kalau mengkonotasikan kasih itu uang ya. Oh kalau dia nggak suka kasih uang, berarti dia itu pelit, nggak ada kasih. Maaf ya saudara, ya kasih itu terlalu tinggi untuk disamaratakan dengan uang. Ya, uang itu bukan melambangkan kasih, sekalipun tanda kita mengasihi juga kita bisa memberi. Tetapi kasih yang pertama itu, kasih itu tidak sombong, murah hati. Ya, orang yang mengasihi adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia bisa mengasihi, yang pertama adalah tentunya mengasihi Tuhan. Ketika dia sudah bisa mengasihi Tuhan, maka dia baru bisa mengasihi sesama. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, buah yang pertama adalah dia mengasihi. Ya, dia mengasihi, dia mengampuni, dia hidup di dalam anugerah. Dia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat, apalagi kebencian. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbuah dalam kasih yang pertama. Yang kedua adalah sukacita. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu ada sukacita dalam hidupnya. Ya, sekalipun ada masalah, tekanan, dia tetap mau memaksa dirinya untuk bersukacita. Kenapa? Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk tetap bersukacita. Sekalipun ada dalam tekanan, sekalipun hari-hari ini kita sedang hidup di masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, bahkan mungkin kematian ada di depan mata, kita melihat betapa menakutkannya. Tapi penting orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus akan tetap bersukacita. Jangan biarkan keadaan mempengaruhi kita. Ya, marilah kita hidup seperti biasa, tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti peraturan pemerintah. Tetapi yang terpenting adalah ada sukacita di hati kita. Hari-hari ini saya melihat banyak orang yang cemas, banyak orang yang gak bisa tidur, banyak orang yang naik tekanan darah. Kenapa? Karena kehilangan sukacita. Engkau butuh Roh Kudus dalam hidupmu. Ya, buah Roh Kudus yang berikutnya adalah damai sejahtera. Ya, di mana ada damai sejahtera, di situ ada sukacita yang melimpah. Di mana ada sukacita, di situ ada damai sejahtera yang mengalir dengan luar biasa. Mari saudara, minta Roh Kudus penuhi hidup kita, karena damai sejahtera itulah yang kita butuhkan hari-hari ini dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya adalah kesabaran. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu memiliki kesabaran. Ya, sabar bukan hanya dalam hal marah, sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, sabar menunggu Tuhan melakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, kesabaran untuk menunggu itu juga adalah sesuatu yang akan Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sabar menunggu jawaban doa. Banyak orang hari-hari ini gak sabar. Suami saya gak tobat-tobat, Bu, saya pengen cerai aja. Gak bisa saudara, ya butuh kesabaran. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sabar menanti kapan anaknya dipulihkan. Kita minta Roh Kudus penuhi kita. Lalu yang berikutnya buah Roh Kudus adalah apa? Kemurahan. Ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dia tuh murah hati, yaitu tadi tidak pelit ya. Kebaikan, ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus suka melakukan kebaikan. Mari kita cek dalam hidup kita setiap hari, apakah kita melewati hari kita yang kita lakukan banyak kebaikan atau keburukan. Sebagai suami, bagaimana dampak? Setiap orang yang hidup di dunia ini harus berdampak. Dampak yang baik pastinya, setidaknya dimulai dari rumah tangga dulu. Ya, apakah orang di dalam rumah kita menikmati kebaikan kita? Nggak usah bicara muluk-muluk orang yang di luar. Kita menjadi saksi pertama kali di dalam rumah tangga kita sendiri dulu. Apakah sebagai istri kita menjadi istri yang menjadi penolong? Ya, apakah kita menjadi istri yang melakukan tugas-tugas kita? Ya, apakah kita menjadi istri sampai hari ini sesibuk apapun saya terus berusaha. Ya, anak-anak, suami itu makan dari masakan saya. Ya, bukan soal ada pembantu bisa mengerjakan, yang enggak, itu sebagai buah dari kita mengasihi ya keluarga kita, saudara. Jangan bicara tentang yang di luar dulu, yang di dalam dulu. Ya, kita melakukan semua yang di dalam dulu, baru kita bisa pelayanan hebat di luar. Roh Kudus mengerjakan itu dalam diri kita. Kebaikan, kesetiaan, ya, lalu apa? Kelemah lembutan,
Kelemah lembutan di sini bukan orang Solo ya saudara yang ngomong, "Iya Pak," bukan ya. Orang yang lemah lembut di sini hatinya itu mudah dilembutkan oleh Roh Kudus. Ya, ketika dia lagi marah tiba-tiba Roh Kudus ngomong, "Nggak baik marah itu, tinggalkan panas hati itu, jangan marah." Lalu kita langsung, "Ampuni aku Roh Kudus, iya aku mau Roh Kudus bentuk itu." Nah, itu orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan ya. Bukan yang orang Solo ngomongnya lembut, bukan. Tapi hatinya itu mudah diubah, itu artinya orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Saya berdoa, orang itu kalau ada Roh Kudus mudah bertobat. Ya sering kali daging kita masih hidup nggak masih, pengennya marah, pengennya balas. Tapi orang yang penuh Roh Kudus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, jangan marah. Kita langsung, iya ampuni aku Roh Kudus, aku mau bertobat. Itu artinya orang yang lemah lembut ya. Buah Roh Kudus dalam diri orang percaya. Lalu yang berikutnya adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri dalam segala hal. Saudara, ketika kita tidak bisa mengendalikan sebuah keadaan, maka yang harus kita kendalikan adalah diri kita. Jangan stres dengan keadaan hari-hari ini, tapi kendalikan dirimu kepada firman Tuhan. Siapa yang bisa membuat kita bisa mengendalikan diri? Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Karena buah Roh Kudus yang berikutnya adalah dia bisa menguasai diri sendiri ya. Orang yang bisa menguasai dirinya sendiri itu seperti orang yang bisa merebut kota. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang temboknya sudah roboh. Jadi mari kita sama-sama mau menguasai diri hari-hari ini. Ketika kita tidak bisa menguasai keadaan, maka yang harus kita kuasai adalah diri kita. Siapa yang melakukannya? Roh Kudus, karena itu adalah buah dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, kata firman Tuhan ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan keinginan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa, ya saudara, siapa yang bisa menerima karunia Roh Kudus? Siapa yang bisa menerima ya Roh Kudus dalam hidupnya adalah orang yang sudah yang pertama menjadi milik Kristus, ya, dan dia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kunci untuk bisa kita menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah mari kita menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus itu bukan hanya jadi Kristen, ya, tapi sungguh-sungguh mau hidup di bawah pimpinannya Tuhan. Ya, menyerahkan diri kita, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Roh Kudus yang akan mengerjakan itu ketika kita buka hati. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kenapa ayat ini berkata begini? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia memiliki Roh Kristus dalam dirinya. Itu sama dengan Roh Kudus. Secara fisik Yesus sudah tidak hadir lagi di dunia ini, tetapi Rohnya dia berikan kepada kita sebagai penolong, ya. Dan di sini dikatakan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya apa? Banyak orang yang mengaku Kristen, memiliki Roh Kristus, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh, ya. Tapi saya percaya setiap kita yang hidup, yang mendengarkan firman ini hari ini, kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh, ya, supaya Roh Kudus menguasai hidup kita dan dia bisa bekerja dalam diri kita. Ayat yang terakhir ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus tidak gila hormat, ya, tidak dengki, tidak suka menantang saudara. Tapi kita penuh dengan kerendahan hati, kelemah lembutan. Ya, ingat orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kuncinya kita buka hati. Kita biarkan Tuhan ambil alih hidupku Tuhan, dan biarkan Roh Kudus yang memenuhi diri kita sehingga hidup kita itu mengalami buah Roh. Ingat saudara, jangan hanya mengejar karunia. Ya, Rasul Paulus pernah menulis ada di 1 Korintus pasal 12. Saudara bisa baca ayat 1 sampai selanjutnya. Di sana bagaimana Roh Kudus, nanti kita akan bahas di menara doa. Roh Kudus itu di mesbah doa. Roh Kudus itu bisa memberikan karunia-karunia berbahasa roh. Makanya banyak yang tanya sama saya, "Bu, orang yang akan mengalami pengangkatan itu orang yang berbahasa roh?" Bukan, ya. Karena banyak orang punya karunia berbahasa roh tapi nggak punya buah roh.
Bahasa rohnya hebat tapi buah rohnya nggak ada. Kenapa? Karena itu hanya karunia yang tidak menyelamatkan. Tapi apa yang menyelamatkan kita? Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, lalu kita berbuah. Lewat Roh Kudus ada buah roh dalam hidup kita. Yang tadi kebaikan ya, ketaatan, penguasaan diri. Ini adalah buah roh dalam hidup kita. Jangan hanya mengejar karunia, karena memang Roh Kudus itu juga memperlengkapi orang yang sudah dipenuhi, sudah berbuah dulu baru memiliki karunia. Itu yang benar. Ya, jangan belum berbuah sudah dapat karunia. Nah, itu akhirnya sombong ya, punya bahasa roh hebat sampai di tingkat langit ke-7. Tapi Rasul Paulus bilang, sehebat apapun engkau berbahasa roh, atau engkau bisa bahasa malaikat sekalipun, kalau engkau tidak punya kasih, artinya apa? Tidak memiliki buah roh, maka engkau tidak bisa diselamatkan. Saudara, saya berdoa biar hari-hari ini kita mau terus minta dipimpin oleh Roh Kudus. Perlu sekali kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Kita berbuah di dalam Kristus.